ini didukung oleh Sasa Santan Omega 3. Santan sehat, Ramadan sehat. Sasa Santan Omega 3, lebih sehat untuk yang cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang berpuasa adalah tidur. Nah, inilah salah satu keistimewaan daripada puasa. Biasanya, normalnya, orang yang perutnya kosong itu tidak bisa tidur. Kita pasti semua sepakat bahwa orang yang perutnya lapar pasti tidak bisa tidur. Ya, pasti dia bangun cari makanan, di meja makan nggak ada makanan, dia pergi keluar ke warung cari makan dan sebagainya. Tapi karena ini puasa, maka tidur menjadi alternatif untuk killing the time, membunuh waktu, menunggu waktu dari pagi sampai sore cukup panjang, khususnya bagi orang-orang yang tidak punya aktivitas. Bahkan kita saksikan di berbagai kantor misalnya, atau di berbagai masjid, itu begitu azan zuhur, sholat zuhur berjamaah, setelah sholat, zikir, masjid itu seperti pelelangan ikan. Berjejerlah tubuh-tubuh yang berbaring. Apalagi masjidnya ber-AC, karpetnya empuk, Masya Allah. Nikmat sekali tidur di waktu puasa. Memang itulah kelebihan yang Allah berikan. Orang puasa perut lapar kok tidur bisa enak. Harusnya tidak bisa tidur. Nah, tidur apakah dilarang di dalam puasa? Tentu saja tidur tidak pernah membatalkan puasa. Ya, tidur tidak pernah membatalkan puasa, dan tidur bukanlah suatu hal yang dilarang di dalam puasa. Tidur bahkan dikatakan oleh Rasulullah, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi jangan jadi dalil nih, ya, nanti saya mau ngapain? Saya mau ibadah dulu. Mau ngapain? Tidur, ya. Karena kata Nabi tidur itu ibadah. Jadi saya mengisi Ramadan dengan ibadah, yaitu dengan banyak tidur. Tentu saja ini keliru. Kenapa tidurnya orang berpuasa itu ibadah? Karena tidur dalam keadaan berpuasa. Tidur dalam keadaan meninggalkan larangan Allah. Tidur dalam keadaan menjalankan perintah Allah. Saking dia menahan laparnya, dia tidak kuat beraktivitas, dia kemudian tidur, maka tidurnya pun mendapatkan pahala. Bukan hanya tidur, wasomtuhu tasbih. Diamnya mulutnya itu dianggap seperti dia sedang berzikir. Padahal dia tidak sedang bertasbih apa-apa. Tapi Allah memberikan penghargaan itu sebagai orang-orang yang berpuasa. Tentu saja ini sebuah kenikmatan. Lalu berapa banyak tidur yang baik bagi orang yang berpuasa? Terlalu banyak tidur tentu tidak baik. Kata Rasulullah, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Orang yang banyak tidur, ya, maka dia akan banyak mengalami banyak penyakit. Di antaranya adalah orang yang banyak tidur, tubuhnya akan lemah, tidak banyak tenaga, dan kemudian pikirannya pun lemah. Bahkan ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk tidur, dan bahkan ini banyak dilakukan oleh orang yang berpuasa, yaitu pertama, tidur di waktu subuh. Nah, penyakit kebiasaan orang-orang kita, habis sahur, kenyang, nyender, tidur. Kadang-kadang na'udzubillah, sholat subuhnya pun ketinggalan. Ya, saking yang ditakutin itu sahurnya jangan sampai lapar, sholat subuhnya dia nggak takut, dia tinggal tuh sholat subuh. Jangan sampai seperti itu. Maka habis sholat subuh berzikir, jika perlu berolahraga ringan, beraktivitas, bahkan itu lebih baik daripada tidur di waktu subuh. Naumatus subhi turithul faqra. Tidur di waktu subuh akan mendatangkan kemiskinan, kata Rasulullah. Orang yang suka tidur di waktu subuh, maka rezekinya, kata orang Betawi, dipatok ayam. Rezekinya susah. Ya, maka jangan salahin siapa-siapa kalau kantongnya kempes terus, karena memang pagi-pagi dia tidur. Harusnya malaikat membagikan rezeki, kok dia malah tidur. Nah, karena itu juga ternyata berpengaruh kepada orang yang berpuasa. Orang yang tidur di waktu pagi, nanti jam 9 pagi, jam 10 pagi udah laparnya luar biasa. Coba kalau kita praktekkan, setelah subuh sampai matahari terbit, kalau perlu sampai jam 8, jam 9, kita masih melek, baru kita mulai tidur di jam yang sudah terang, sudah agak panas,
Apalagi sebelum zuhur yang kita namakan qailulah, maka itu bagus sekali. Dia tidak akan mengganggu asal tidurnya tidak lebih dari 1 jam atau 2 jam. Karena tidur yang lebih dari 2 jam biasanya akan lebih lemah lagi. Dan ada tidur kedua yang dilarang, yaitu an-naumu ba'dal asr, tidur setelah waktu asar. Kalau itu Rasulullah mengatakan, man nama ba'dal asri wa junna fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur setelah asar kemudian dia gila, maka janganlah mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Karena tidur setelah asar merusak sel-sel otak kita, bahkan cenderung orang terbawa kepada stres dan gejala-gejala kejiwaan lainnya. Waktu tidur yang ketiga yang dilarang adalah yaitu ba'dal maghrib sampai isya. Di situ ketika alam terjadi perubahan dari siang menuju malam, maka di saat itu kita dilarang untuk tidur. Dan disitulah energi syaitan sedang besar-besarnya, sedang kuat-kuatnya. Bahkan sihir dan sebagainya pun juga sedang kuat-kuatnya. Maka janganlah kita tidur, karena itu akan berbahaya untuk kita sendiri. Maka tidurlah setelah isya. Kalau kita kemudian Ramadan ada taraweh, maka tidurlah setelah taraweh. Tidur lebih awal, lebih bagus. Karena begitulah tidur Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidur setelah isya, bahkan dimakruhkan ngobrol setelah waktu isya. Waktu isya bagusnya tidur. Para ahli kesehatan mengatakan tidur jangan sampai lebih dari jam 10 atau jam 11 malam. Dan sampai jam 1, jam 10 atau jam 11 sampai jam 1 pagi, itu adalah waktu yang kita harus tidur. Karena di situ adalah ginjal kita sedang bekerja. Maka harus diistirahatkan badan kita. Namun setelah jam 1, jam 2, sepertiga malam terakhir, kita bangun, kita hidupkan malam, insya Allah lebih bagus. Demikian tidur yang sehat bagi orang yang berpuasa. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini didukung oleh Sasa Santan Omega 3. Santan sehat, Ramadan sehat. Sasa Santan Omega 3, lebih sehat untuk yang cermat.